Kosher adalah prinsip etika konfusianisme untuk menangani hubungan antar manusia dan membimbing kegiatan sosial dan politik. Sekarang, istilah ini umumnya merujuk pada hubungan yang harmonis, damai, dan bersahabat antara orang-orang, antara kelompok, dan juga antar negara. Harmoni mewakili nilai budaya Tiongkok yang menentang kekerasan dan konflik, serta menjunjung tinggi perdamaian dan ketertiban. Namun, tuntutan yang tinggi di Tiongkok justru membuat konsep Kosher ini mengalami pergeseran arti. Keseimbangan yang harusnya terjadi antara usaha dan juga hasil akhirnya menjadi tidak seimbang. Sehingga ada yang namanya fenomena sistem kerja Jiao-Jiao-Liu. Jiao-Jiao-Liu ini adalah sistem kerja di Tiongkok yang mana mereka masuk kerja pada pukul 9 pagi dan selesai kerja pada pukul 9 malam. Itu dilakukan selama 6 hari dalam seminggu. Banyak perusahaan yang menuntut pekerja-pekerja mereka untuk sistem tersebut, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara kesehatan baik itu fisik maupun mental, dan juga dengan hasil akhir yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut, sebagaimana sangat tidak sejalan dengan arti Kosher. Tapi sekarang, pemerintah ingin mengembalikan lagi konsep Kosher di kehidupan masyarakat Tiongkok. Pemerintah sadar bahwa Jiao-Jiao-Liu ini bukanlah sistem yang bagus jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Akhirnya, pemerintah melarang penggunaan sistem Jiao-Jiao-Liu di berbagai perusahaan di Tiongkok. Meski sudah dilarang oleh pemerintah, ada beberapa yang masih melakukannya. Contohnya adalah pekerja pabrik yang biasanya dibayar per jam. Jadi, menurut pekerja pabrik ini, dia bayaran untuk per jamnya itu biasanya kurang mencukupi untuk kehidupan mereka. Jadi mereka mau nggak mau akan terus mengambil jam tambahan, akan terus mengambil overtime untuk gaji yang lebih. Di sini kita ada dua teori. Yang pertama, itu adalah teorinya Peter Drucker. Peter bilang, efisiensi itu melakukan sesuatu dengan benar. Kenapa kita membawa teori ini? Karena menurut perusahaan-perusahaan Tiongkok, cara paling efisien untuk mencapai tujuan mereka adalah dengan menggunakan waktu sebanyak mungkin. Jiao-Jiao-Liu ini adalah salah satu contohnya. Masalahnya adalah, Jiao-Jiao-Liu ini sangat bertentangan dengan Kosher yang mereka anut, yang mengutamakan keharmonisan. Karena Jiao-Jiao-Liu ini, jika digunakan dalam jangka waktu panjang, para pekerja lama-kelamaan akan mudah sakit karena mereka kurangnya waktu istirahat, banyak tekanan mental dari pekerjaan tersebut, yang mana hasil akhirnya yang menjadi tujuan perusahaan tersebut justru tidak sebanding dengan usaha tersebut. Lalu selanjutnya ada teori Geert Hofstede Long-Term Orientation. Kata Hofstede, Tiongkok itu memiliki rasa long-term orientation yang tinggi. Sejak kecil, mereka sudah diajarkan tentang sengsara sekarang, biar masa depan nanti kita akan lebih cerah. Seperti ada contohnya mahasiswa pelajar-pelajar di Tiongkok yang belajar sejak awal dengan intensitas yang tinggi untuk persiapan ujian perguruan tinggi mereka, yang mana ujian perguruan tinggi itu masih ada jauh hari ke depan. Nah, mereka ini terlalu fokus pada masa depan yang masih jauh, sehingga mereka mengabaikan kesehatan mental di masa sekarang. Sama juga dengan sistem Jiao-Jiao-Liu ini. Bagi mereka, Jiao-Jiao-Liu dianggap sebagai pengorbanan masa kini untuk harmoni di masa depan. Dilansir dari Tempo, sistem kerja Jiao-Jiao-Liu di Cina banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan besar, terutama di bidang teknologi, e-commerce, dan internet seperti Alibaba, JD.com, dan juga Youzan. Salah satu tujuan penerapan sistem kerja Jiao-Jiao-Liu ini adalah untuk pengurangan biaya operasional yang kemudian mengorbankan waktu yang lebih panjang untuk para pekerjanya. Bahkan, beberapa perusahaan memberikan fasilitas tambahan untuk para pekerja yang bersedia lembur hingga larut malam. Namun, regulasi jam kerja di Tiongkok memiliki perbedaan yang signifikan, di mana seharusnya para pekerja hanya bekerja 8 jam per hari atau 44 jam per minggu. Pada Maret 2019, muncul sebuah protes mengenai sistem kerja Jiao-Jiao-Liu di platform GitHub. Gerakan ini menarik perhatian publik dengan slogannya Developers Lives Matter, yang menekankan bahaya bagi pekerja yang tidak memiliki work-life balance. Beberapa perusahaan menanggapi protes ini dengan merubah aturan jam kerja di perusahaan mereka. Namun, ada yang menganggap bahwa orang-orang yang menentang sistem ini adalah pekerja yang pemalas. Beberapa media Tiongkok seperti Harian Rakyat dan China News Service menentang penerapan sistem ini. Tetapi di sisi lain masih ada yang mendukung sistem ini dengan alasan semakin banyak waktu yang digunakan, semakin besar juga untuk mencapai hasil yang lebih memuaskan. Setelah kita mengetahui konsep Kosher melalui teori Peter Drucker dan juga Hofstede, kami telah mengumpulkan beberapa wawancara dari 3 narasumber untuk mengetahui perspektif mereka tentang Kosher apakah benar-benar ada dalam sistem kerja Tiongkok saat ini.
Narasumber pertama itu adalah mahasiswa Tiongkok. Menurut narasumber, mereka saat ini sadar dan meyakini bahwa belajar atau bekerja dengan durasi yang lama itu tidak akan menjamin hasil yang efektif. Mereka juga mengkritik Jiuqiulio sebagai sistem yang tidak mengandung keharmonisan di masyarakat. Ini membuktikan bahwa menurut mereka kualitas dan fokus lebih efisien dibandingkan durasi lamanya kita melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, narasumber kedua itu adalah pekerja BUMN Tiongkok. Menurut narasumber, tempat kerjanya saat ini merupakan salah satu perubahan nyata di sektor BUMN. Narasumber pekerja BUMN ini menunjukkan bahwa bekerja 8 jam sesuai hukum yang saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok justru lebih efektif. Mereka membuktikan bahwa manajemen lebih penting daripada menambah jam kerja yang justru merusak mental dan juga fisik kita. Selanjutnya ada narasumber yang ketiga, ini kita ambil dari perspektif masyarakat umum. Narasumber ini mengatakan bahwa sistem Jiuqiulio seringkali terdengar berisik, terdengar seakan-akan Tiongkok ini sangat-sangat menganut sistem Jiuqiulio saat ini. Hal itu terjadi karena penyebaran di internet dan juga karena ini terjadi di kota-kota besar. Di luar itu, banyak warga Tiongkok yang saat ini sudah memilih untuk lebih mementingkan keharmonisan mereka di kota-kota kecil demi kualitas hidup yang lebih baik. Ini adalah bentuk nyata dari kembalinya prinsip klise dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Nah, sebenarnya antara negara Tiongkok dan juga negara Indonesia memiliki sedikit kemiripan dalam konsep bekerjanya. Persamaan di antara kedua negara tersebut adalah lain yang pertama, persamaan dalam jam kerja. Di Indonesia juga ada loh aturan jam kerja yang diatur di Peraturan Ketenagakerjaan. Terdapat 2 sistem jam kerja, yaitu yang pertama 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja. Lalu yang kedua 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja. Jika jam kerja melebihi batasan tersebut, maka dianggap sebagai jam kerja lembur dan harus dibayar sesuai ketentuan. Keduanya menetapkan sekitar 40 jam per minggu sebagai jam kerja normal. Keduanya juga memiliki sistem shift dan juga fleksibilitas sektor tertentu, antara lain industri seperti manufaktur, retail, dan kesehatan di kedua negara yang punya jam kerja non standar. Jadi secara di atas kertas, struktur jam kerja Indonesia dan Tiongkok memang mirip. Yang kedua, ada persamaan dalam regulasi. Baik Indonesia maupun Tiongkok memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional. Kedua negara sama-sama punya hukum yang mengatur jam kerja, upah minimum, lembur, dan juga hak cuti. Lalu ada persamaan dalam budaya lembur. Sudah menjadi hal yang normal jika seorang pekerja melakukan lembur jika suatu perusahaan memiliki deadline, target tinggi, dan juga kebutuhan tertentu dengan syarat upah tambahan. Sekarang, bagaimana sih cara penerapan sistem kerja di Indonesia dan Tiongkok yang membuat keduanya berbeda? Yang pertama, jam kerja Indonesia memiliki jam kerja nyatanya lebih fleksibel, terutama di perkantoran, ditambah dengan hari libur yang biasanya ada minimal 1 hari 1 minggu. Umumnya ada pada Sabtu atau Minggu untuk kantor. Lalu di Tiongkok, regulasi jam kerja beberapa perusahaan sudah beralih menjadi 40 jam per minggu. Namun, prakteknya sering berbeda, terutama di industri teknologi, e-commerce, dan perusahaan raksasa yang masih menerapkan sistem Jiuqiulio. Yang kedua, regulasi ketenagakerjaan. Indonesia, regulasi ini ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan turunannya yang mengatur jelas hak-hak untuk pekerja dan karyawan. Jadi, punya dasar hukum kuat untuk komplain. Lalu di Tiongkok, regulasi ini ditetapkan di Labor Law of the PRC, di mana mengatur tentang batasan lembur dan lembur yang wajib dibayar. Namun, di beberapa perusahaan kompetitif sering abu-abu, di mana lembur tidak selalu dihitung resmi. Yang ketiga, budaya lembur. Nah, di poin ini akan terlihat perbedaan yang jelas nih. Di Indonesia, lembur umumnya bersifat situasional, seperti mengejar deadline atau proyek. Jika suatu perusahaan terlalu sering lembur, akan dianggap sebagai memiliki manajemen yang buruk dan tidak memiliki work-life balance. Sedangkan di Tiongkok, lembur sering menjadi bagian budaya kerja. Jam lembur bisa tidak tertulis tapi wajib secara sosial, di mana jika seorang pekerja pulang cepat, dianggap kurang berdedikasi. Dengan sistem Jiuqiulio ini, mereka memiliki pemikiran di mana kerja lama sama dengan loyalitas dan berambisi, serta dengan adanya perbedaan budaya di Tiongkok di mana mereka itu lebih kompetitif dalam berbagai hal, sehingga mendorong para pekerja menerima lembur. Contoh konkretnya terdapat pada perbedaan kecepatan dan efisiensi kerja. Negara Tiongkok mengutamakan prinsip lakukan dulu saja atau action first, lalu perbaiki sambil dikerjakan. Kecepatan adalah segalanya untuk mencapai target. Di sisi lain, Indonesia cenderung lebih prosedural, hati-hati, dan seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian tugas. Lalu, apa dampaknya dengan komunikasi sehari-hari? Yang pertama, gaya komunikasi, baik langsung maupun secara tidak langsung. Dan cara menyampaikan ketidaksetujuan yang berbeda.
Di Tiongkok, karena tekanan tinggi dan waktu terbatas, komunikasi cenderung langsung, cepat, dan to the point, sehingga ketidaksetujuan lebih terbuka, terutama soal target dan juga hasil. Sedangkan di Indonesia, komunikasi cenderung lebih halus dan hangat untuk menjaga hubungan, serta penolakan yang terkadang melalui pihak ketiga. Namun, ada juga loh pengaruh dari persamaan keduanya, karena keduanya sama-sama menganut sistem hierarki dan kolektivisme, di mana komunikasi yang terjadi tetap tidak sepenuhnya belak-belakan seperti budaya barat. Sekarang kita akan masuk ke potensi konflik dari budaya tersebut. Di Tiongkok, budaya kerja mereka itu cenderung satset. Mereka suka melakukan pekerjaan mereka tanpa basa-basi. Sementara di Indonesia, budaya kerja mereka justru cenderung prosedural. Mereka lebih cenderung berhati-hati. Terkadang, mereka juga melakukan pekerjaan mereka mepet-mepet deadline. Nah, hal ini akan dianggap lamban oleh pihak Tiongkok. Dan juga sebaliknya, Indonesia akan menganggap pihak Tiongkok ini ceroboh dan terlalu tergesa-gesa dalam bertindak. Yang kedua, di Tiongkok ini, kerja lembur dianggap sebagai loyalitas dan juga dedikasi mereka pada pekerjaan. Sedangkan di Indonesia, kerja lembur itu dilakukan jika memang ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Hal ini dapat menimbulkan konflik standar loyalitas yang diukur dari banyaknya waktu bekerja, bukan hasil yang mereka dapatkan nanti. Selanjutnya, yang ketiga, itu adalah sistem Chiocciolio ini berpotensi memicu konflik internal terkait keselamatan kerja, yang mana tuntutan fisik dan mental yang ekstrim menjadi sangat memberatkan tubuh pekerja-pekerja di sana. Selain itu, jika daya tahan tubuh terus diberi tekanan, hasil dari pekerjaan juga tidak akan maksimal, yang mana hal itu justru membuat semua usaha yang kita keluarkan justru menjadi sia-sia. Lalu, yang terakhir, yang keempat, itu adalah pihak Tiongkok biasanya jika berkomunikasi, mereka itu akan to the point. Mereka nggak ada basa-basinya, mereka nggak ada embel-embel. Sedangkan kalau di pihak Indonesia, mereka biasanya berkomunikasi dengan dibungkus oleh kalimat-kalimat diplomatis agar tidak menyakiti perasaan lawan bicara kita. Hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi. Instruksi yang dianggap jelas oleh pihak Tiongkok biasanya justru akan dianggap sebagai perintah kasar dari pihak Indonesia. Dan ini justru malah membuat pihak Indonesia, motivasi kerja mereka akan menurun nantinya. Sebaliknya, informasi yang penting dari orang Indonesia mungkin akan tidak tersampaikan dengan baik kepada pihak Tiongkok karena terbungkus oleh kalimat-kalimat diplomatis tersebut. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Perbedaan-perbedaan budaya tersebut dapat diatasi dengan adaptasi budaya. Adaptasi menurut KBBI adalah penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Artinya, jika kamu bekerja di suatu tempat baru dan juga dengan orang yang baru, belajarlah untuk menyesuaikan fase dan ritme di mana kamu berada. Seperti istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka kita harus memahami dan mengerti bagaimana budaya suatu tempat diterapkan. Melalui komunikasi, seseorang akan melihat perbedaan budaya, lalu akan berusaha memahami dan melakukan penyesuaian atau adaptasi. Nah, bagaimana dengan sistem kerja Chiocciolio? Para pemilik usaha harus memiliki kesadaran bahwa sistem ini sangat merugikan baik fisik maupun mental pekerjanya. Untuk menjaga keharmonisan hidup dan bekerja atau disebut work-life balance, regulasi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan maupun departemen, tanpa harus menekan para pekerjanya. Hal ini dapat menjadi langkah pertama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, efektif, dan efisien tanpa harus mengorbankan kehidupan. Nah, segitu dulu penjelasan dari kami. 谢谢大家。